Shalom. Senang sekali di hari yang penuh sukacita oleh anugerah kasih Tuhan yang melimpah. Kita bisa dipertemukan satu dengan lain di tempat ini untuk beribadah dan merayakan Natal di tahun 2023. Tema Natal di tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Injil pasal yang kedua, akan menceritakan kisah Natal ini dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, dan ayat 14 menjadi ayat tema daripada Natal kita tahun ini. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 20 kita membaca bersautan. Ayat yang ke-8 adalah laki-laki, ayat yang ke-9 adalah wanita, perempuan. Oke, sampai ayat yang ke-20 kita akan membaca semuanya bersama-sama. Siap? Saya sudah menyiapkan tayangannya, jadi akan lebih memudahkan buat kita. Mari kita lihat. Ayat yang laki-laki bersama saya, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sekali lagi saya ulangi ya, kita belum siap. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, next. Berikutnya kompak ya. Oke, laki-laki 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masih? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dalam narasi yang disampaikan oleh Lukas,
Natal selayaknya akan membawa dua hal penting ini. Yang pertama dikatakan yaitu kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau kita merayakan Natal malam hari ini, hendaklah perayaan Natal yang kita lakukan akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Demikian juga pada kesempatan yang sama, Natal juga membawa damai sejahtera di bumi. Bagi orang-orang yang merayakan Natal tentunya tidak hanya perasaan sukacita oleh karena rangkaian acara yang ditampilkan dan berbagai hal yang kita kerjakan dalam rangkaian Natal ini. Tetapi ada satu damai sejahtera oleh karena Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat yang pertama yang kita bicarakan adalah mengenai kemuliaan bagi Allah. Natal membawa kemuliaan bagi Allah. Peristiwa Natal hendaknya dimaknai bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 dan 29. Di sana dikatakan agar kita semua memuliakan Tuhan, memuji Allah, membesarkan namanya. Semua yang tertera ini memiliki makna. Yang pertama tentunya akan membawa baginya ketika orang hendak memuliakan Tuhan, akan membawa bagi Allah persembahan. Persembahan hidupnya. Persembahan dirinya yang dipersembahkan bagi Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan puji-pujian, hormat, kemuliaan yang kita naikkan dengan hati yang tulus. Demikian juga persembahan harta benda, segala apa yang dapat kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi memuliakan Allah bisa dengan cara kita memberikan persembahan hidup kita, kita memberikan diri kita pribadi untuk dipakai oleh Tuhan. Kita naikkan puji-pujian bukan cuma melalui mulut bibir, tetapi dari dasar hati yang paling dalam dengan hati yang tunduk dan menyembah Dia. Dan apapun yang Tuhan titipkan, percayakan dengan yang apa yang kita sudah punyai hari ini, maka kita pergunakan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Memuliakan Allah juga berarti bahwa kita beribadah kepadanya dengan segenap hati. Bicara hati. Enggak cuma sekedar liturgi, formalitas, rutinitas, sesuatu yang sifatnya biasa. Tidak memiliki makna tersendiri buat pribadi masing-masing orang yang beribadah. Tetapi mereka yang beribadah di malam Natal ini pun menjadi ibadah yang dilakukan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatannya. Sebagaimana Allah juga memerintahkan agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan bagaimana kita juga dapat memuliakan Allah yang ketiga adalah dengan cara tentunya melakukan perbuatan baik. Bahwa kita ditetapkan Allah untuk menjadi terang. Ketika nanti candlelight kita memegang lilin. Lilin yang bernyala melambangkan bahwa kita ada di tengah-tengah dunia kegelapan memberikan terang. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selagi kita dapat kesempatan hidup di dunia. Dan orang lain yang melihat perbuatan baik, dia akan memuliakan Allah katanya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Nah, kita renungkan mengapa sih Allah yang layak untuk dimuliakan?
Apa enggak salah memuliakan Allah? Seperti layaknya apa sih dan mengapa? Mari kita lihat yang pertama. Pada ayatnya yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, kata ayat. Natal menyatakan hikmat Allah. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Kita masing-masing punya pengetahuan. Kalau kita hendak menegur seseorang, karena kita mengasihi orang itu agar dia bisa diluruskan, yang tidak lurus menjadi lurus, yang tidak benar menjadi benar. Bahwa secara pengetahuan perlu dikoreksi. Tetapi hikmat berbicara tentang caranya mengoreksi. Bagaimana supaya saya mengoreksi orang itu agar orang yang saya koreksi bisa menerima. Enggak ada resistensi penolakan. Tetapi bisa dengan mudah memahami maksud niat baik kita untuk memberikan sebuah pendapat masukan agar dia kelak bisa menjadi lebih baik. Jadi hikmat Allah. Alkitab secara pengetahuan kita tahu bahwa upah dosa adalah bahwa manusia semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Artinya bahwa sudah diketahui orang yang berdosa, umat manusia dan semua manusia katanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya dituliskan bahwa semuanya harus dihukum. Tetapi persoalannya bahwa Allah itu juga adalah Allah yang mengasihi. Natal berbicara tentang pernyataan kasih Tuhan. Jadi dia tahu manusia harus dihukum, tapi dia juga ingin manusia tidak dihukum. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah awalnya tidak ditujukan untuk dihukum. Bahwa manusia pada awal diciptakan Allah bukan untuk menderita, bukan untuk mendapatkan sesuatu hukuman. Tetapi masalahnya kalau Allah sudah menetapkan bahwa manusia yang berdosa harus dihukum, dan mereka akan binasa, sementara Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah sekarang persoalannya bagaimana caranya supaya manusia itu tidak dihukum. Kalau Allah kemudian tidak menerapkan hukum itu dengan tidak menghukum manusia, maka Allah tidak tegas. Allah tidak bisa menegakkan aturannya sendiri. Terus kalau kemudian ada orang lain yang diharapkan untuk bisa membantu orang-orang ini agar tidak terhukum, dia menggantikannya. Tentu orang akan juga berpendapat nggak adil dong. Dia kan nggak bersalah, kenapa harus dia yang gantiin? Kenapa dia yang harus dihukum? Bukankah dia yang melakukan, dialah yang harus dihukum? Kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, semua menjadi satu. Di saat yang sama, bagaimana caranya agar manusia itu tidak dihukum dari ketetapan Allah bahwa manusia berdosa, semuanya itu harus dihukum. Maka hikmat itu adalah cara Allah agar hal itu bisa dilakukan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan saya dari seharusnya dihukum menjadi tidak terhukum? Tidak mungkin kalau Allah perintahkan orang lain yang menggantikannya. Itu sebabnya tentu akan dikritik nggak adil. Maka demi keadilannya, demi kasihnya, demi kebenarannya, maka Natal ini menyatakan ada sebuah hikmat Allah yang terjadi,
yaitu Allah punya caranya. Dia pasang badan sendiri untuk menggantikan saya dan saudara. Dia pikir bahwa manusia harus dihukum, maka hukuman harus dijalankan. Maka siapakah yang akan menjalankannya agar kalau tidak manusia itu sendiri, maka dirinya yang harus menjalankan hukuman. Jadi mulailah Allah merancangkan sebuah rencana penyelamatan. Maka kenapa kita patut memuliakan Allah? Karena Natal melahirkan seorang juru selamat yang memiliki cara Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara dari sebuah ketetapan yang seharusnya dihukum binasa untuk beroleh kasih karunia keselamatan oleh iman percaya kepadanya. Jadi Natal tanpa hadirnya juru selamat tidak akan pernah ada sukacita sejati, tidak akan pernah ada kesukaan besar. Maka Lukas tadi benarlah berkata, hari ini aku memberitakan kesukaan yang besar. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayat yang 11. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau Natal itu tanpa kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Keselamatan sesungguhnya adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa. Saya butuh diselamatkan, saudara butuh diselamatkan, setiap kita butuh. Dan tidak ada pihak lain yang mampu memenuhi kebutuhan keselamatan itu selain daripada Allah sendiri yang memenuhinya. Allah tidak minta orang lain yang berkorban, tapi Dia pasang badan untuk berkorban bagi kita. Dia pilih dengan caranya bagaimana supaya semua dari golongan bisa menemui Dia, agar beroleh kasih karunia percaya lewat imannya dan akhirnya diselamatkan. Maka Dia pilih tempat yang netral yang bisa dikunjungi semua orang. Dia lahir di sebuah peternakan hewan ya. Kandang. Beda sih kandangnya, bukan kandang kayak kalau kita lihat kandang kambing, kandang domba yang kecil begitu. Lahir di mana? Di palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Tapi palungan di Alkitab dari ayat yang disebutkan itu dalam bahasa aslinya memiliki makna bahwa itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu untuk supaya beranak, berkembang biak domba-domba yang dikhususkan, yaitu domba-domba yang tidak bercacat celah. Karena di zaman perjanjian lama bahwa untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa, maka umat harus mengorbankan sebuah korban domba yang tak bercacat celah. Dia tidak bisa diambil dari anak domba sembarangan yang jual-jual di pinggir jalan atau ketemu di jalanan kemudian diambil, dibawa untuk dipersembahkan. Dia harus dibesarkan sejak lahirnya untuk dikhususkan, untuk dikorbankan sebagai korban penebusan dosa. Itu palungan yang tempat Yesus lahir adalah palungan di mana terjadinya pembiakan daripada anak domba yang dikhususkan untuk bisa dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Jadi di tempat itulah lahir sang penebus dosa itu. Jadi luar biasanya hikmat Allah, cara Allah, peristiwa kelahiran Yesus di sebuah palungan tempat berkembang biaknya atau sengaja diperuntukkan
untuk membiarkan domba-domba yang dikhususkan untuk dipersembahkan sebagai korban pengampun dosa. Sebab jika manusia masih berada dalam perbudakan dosa, mereka tidak ditebus, mereka tidak diselamatkan, maka manusia tidak mungkin lagi dapat memuliakan Allah. Padahal tujuan awal Allah menjadikan manusia tidak untuk dihukum, melainkan untuk memuliakan Dia. Jadi hal yang pertama, kenapa Allah layak untuk dimuliakan? Karena Dia adalah juru selamat saya dan saudara. Yang kedua adalah karena Dia juga adalah Tuhan. Peristiwa Natal menyatakan kemahakuasaan Allah. Melalui kelahiran Yesus dari seorang perawan suci Maria. Yang bukan dari sebuah perhubungan seksual antara laki-laki dan wanita. Sehingga lahir seorang anak. Tetapi karena Roh Kudus yang membuahinya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang gak mungkin. Sampai Maria sendiri waktu mendapat kabar berita. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum menikah. Aku belum bersuami. Jadi Natal berbicara ada sebuah kemahakuasaan Allah yang didemonstrasikan, yang dinyatakan, ada mukjizat yang terjadi. Sebab ia mau menunjukkan bahwa dia lahir bukan sebagai cuma manusia biasa. Tetapi juga dia adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah 100% manusia. Allah yang menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Tetapi dia juga adalah 100% Tuhan. Tuhan berarti adalah junjungan tertinggi. Tuhan berarti tetap dia adalah pemilik. Dia adalah penguasa. Dia di atas segalanya. Dan dia sepatutnya dimuliakan. Dia sepatutnya tetap diutamakan. Sesudah manusia itu diselamatkan, saya dan saudara kita menjadi milik kepunyaannya. Jadi sudah selayaknya kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Tetapi pada kenyataannya kita ini seringkali udah dibeli, udah ditebus, hak kita udah nggak ada. Tapi kita masih menggunakan hak kita dan seolah-olah kita lebih berhak. Bukankah seringkali kita mengklaim janji-janji Tuhan? Hal ini pendalamannya akan saya sampaikan di akhir tahun. Bagaimana tema Tuhan dan Tuhan saja. Mari kita lihat bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi Yesus yang ada dalam kita. Jadi siapakah penguasa hidup kita sekarang ini? Apakah tetap masih kita atau Tuhan? Dan jika Tuhan jadi penguasa hidup kita, maka orientasi kita bagaimana menyenangkan, memuliakan Dia. Dia layak dimuliakan sebab Dia Tuhan. Yang ketiga, bahwa firman Tuhan apa yang tertulis itu digenapi. Jadi Natal merupakan peristiwa bersejarah. Sampai hari ini bukti bahwa Yesus pernah lahir sebagai manusia. Di Bethlehem bukti sejarah membuktikannya. Sehingga orang-orang yang pergi berziarah, pergi ke Holy Land, tempat tanah suci, tanah perjanjian. Mereka bisa menyaksikan sebuah bukti sejarah. Apa yang pernah terjadi di masa Yesus Tuhan sebagai manusia.
lahir pada waktu itu. Jadi firman Tuhan itu jelas digenapi. Sebelumnya malaikat memberitakan kabar kesukaan kepada para gembala. Di padang gembala yang luar biasa. Di padang gembala itu dekat dengan peternakan yang tadi yang saya sebutkan. Peternakan untuk hewan domba-domba yang memang diperuntukkan, dipersembahkan bagi pengampunan dosa. Kalau saudara bisa sempat pergi ke Israel, saudara akan melihat sebuah tempat yang nyaman. Dan pasti kami ada singgah di sana untuk beribadah, mengenang di padang gembala. Dan kita memuliakan Tuhan, bersyukur karena merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang pernah terjadi, bahwa malaikat sampai datang memberitakan kabar kesukaan kepada para gembala. Di tengah dunia yang tidak dapat memberi kepastian karena banyak hal yang mudah berubah, tidak dapat diprediksi. Manusia yang hari ini berkata iya, besok bisa berubah menjadi tidak. Yang hari ini menyanggupi sampai sorenya kemudian berubah enggak jadi. Manusia yang tidak pernah mampu bisa memberikan kepastian. Kalau saya datang janji ketemu hari ini jam sekian, ternyata bahwa kita nggak mampu memenuhi janji itu karena ada peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa terjadi dalam perjalanan sehingga membuat sesuatu menjadi tidak pasti. Tetapi Alkitab mencatat dari yang kita baca bahwa persis seperti slogannya Polri, presisi. Persis apa yang tertulis di Alkitab persis digenapi. Para gembala ketika akhirnya ketemu dengan bayi Yesus dan orang tuanya. Alkitab mencatat ketika diceritakan semua orang yang mendengar terheran-heran. Maria masih nggak ngerti, tapi dia menyimpan dalam hatinya. Tetapi para gembala yang pernah dengar bahwa dia pernah disampaikan oleh malaikat, persis ya seperti yang dia pernah katakan, semuanya persis banget. Petunjuk-petunjuknya ketika saya ketemu persis banget. Dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan, saya ketemu seperti itu persis banget. Dan berbagai peristiwa sebelum dan sesudahnya yang merupakan rangkaian peristiwa Natal, semuanya juga terjadi. Itu ternyata untuk menggenapi apa yang telah tertulis. Sampai Yusuf harus mengungsi ke Mesir, itu juga demi menggenapkan firman Tuhan. Jadi Allah turut bekerja, dia tetap bekerja sampai sekarang. Mungkin rangkaian peristiwa yang sekarang kita alami tanpa kita sadari adalah peristiwa di mana Allah turut bekerja di dalamnya untuk menggenapi rencana dia dalam hidup kita. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita memiliki kelembutan hati untuk dapat dibentuk oleh Tuhan tadi. Jadi kelahiran Yesus merupakan bukti bahwa Allah dapat dipercayai. Firman-Nya ya dan amin. Jadi sekalipun ada banyak yang tidak kita pahami hari ini, tetapi mari langkah iman kita untuk tetap setia sama Tuhan dan percaya kepadanya sampai genap waktu Tuhan dibuktikan, dinyatakan bagi kita. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Saya cepat pertama, seperti yang saya sudah katakan, kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Kalau Allah itu layak dimuliakan karena dia juru selamat. Kalau Allah layak dimuliakan karena dia Tuhan. Kalau Allah itu layak dimuliakan karena firman-Nya pasti digenapi. Dia adalah satu-satunya yang bisa dipercaya. Tetapi sekarang kembali
Kenapa saya harus memuliakan? Bicara tentang pribadi-pribadi kita. Kenapa saya harus memuliakan? Sadarilah saya dan saudara hadir hari ini. Kita ada sekarang ini. Karena Allah masih mengaruniakan hidup buat kita. Itu karena Tuhan masih menanti untuk hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Allah jadikan saya, Allah jadikan saudara. Ada anak-anak yang mungkin tidak diinginkan oleh orang tua tapi diizinkan Tuhan lahir. Orang tua boleh tidak menginginkan Anda tapi aku menginginkan Anda. Ada banyak orang yang tertolak tetapi tidak ditolak oleh Tuhan. Orang-orang itu perlu memahami bahwa kalau kita ada seperti kita ada sekarang, Allah menantikan dengan sangat kapan kita dapat memuliakan Dia. Karena kita sadar kita dicipta memang untuk memuliakan Allah. Dan itu merupakan salah satu tujuan Allah menjadikan manusia. Yang kedua adalah karena kita ini ditebus untuk memuliakan Allah. Kita ditebus untuk dibebaskan gitu, bukan untuk diri kita. Untuk bebasnya kita, sekarang saya merdeka. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Udah bebas, tapi bebasnya, kebebasannya itu bukan untuk kepentingan kita. Kita dibebaskan, kita ditebus, kita dibeli. Karena memang sebenarnya kita miliknya Tuhan. Jadi kalau sempat digadaikan, sempat diambil, sempat direbut iblis, maka Allah tebus kembali untuk berada dalam tangan kekuasaan. Dan Dia mau kita sadar, kamu telah dibeli, harganya lunas loh dibayar. Jadi muliakanlah Allah. Yang ketiga, kenapa saya harus muliakan Allah? Kenapa? Karena memang saya dan saudara bukan jadi orang Kristen yang kebetulan. Memang kalau orang kata Alkitab, tidak ada segala sesuatu yang bisa kita peroleh jika tidak dikaruniakan oleh Bapa di surga. Murid-murid Yohanes iri. Dia bilang sama gurunya, guru, tuh sebelah murid-murid Yesus membaptis juga. Yohanes bilang bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita peroleh kalau tidak akan dikaruniakan dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih bisa dapat sesuatu, itu karena Tuhan mengaruniakannya. Bisa jadi Kristen kita dipanggil itu untuk memuliakan Allah. Efesus 1 ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, mengerti, sadar, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang-orang kudus. Tuhan sudah siapkan untuk kemuliaan kita. Betapa mulianya. Maka katanya Alkitab juga, kesukaran kita sekarang di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh kelak nanti di sana. Jadi mari kita tetap bertahan dalam situasi apapun juga. Untuk tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan seperti yang kita kehendaki. Bagian kedua, bagian akhir. Bahwa damai sejahtera di bumi. Dunia ini sudah rusak karena dosa. Tentu gak akan bisa hadir damai sejahtera. Yesus lahir membawa damai sejahtera. Kalau seseorang ada Yesus di dalamnya, maka orang itu ada damai sejahtera. Kalau orang tidak ada damai sejahtera, tidak punya Yesus di dalamnya, maka dia tidak punya damai sejahtera.
Seorang penguasa hebat sekalipun berhasil luar biasa. Dicatat dalam sejarah di masa abad di mana kita hidup sekarang. Tragis akhir hidupnya oleh karena apa? Dia bunuh diri. Kemarin saya sempat dengar seorang ahli yang tertarik untuk memahami dan mendalami tentang psikologi karena dia memang kuliah sekolah psikologi. Dan satu ketika dia melihat sebuah lukisan indah dengan pelukis ternama. Dia tertarik untuk melihat lukisan itu. Kemudian dia bertanya tentang hal itu. Siapakah pelukis ini? Oh, diceritakan namanya terkenal. Tapi tahu enggak, pelukis itu mati bunuh diri. Kita tidak punya damai sejahtera dengan keuangan yang banyak. Kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera dengan ketenaran. Kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera dengan sesuatu yang luar biasa secara duniawi kita dapatkan. Tetapi hanya kita bisa temukan di dalam Yesus. Perusak damai sejahtera itu adalah sebuah kejahatan, sebuah perang, permusuhan, kekhawatiran, iri hati, kebencian, kepahitan, dan banyak orang yang masih punya hal-hal yang seperti itu. Masih ada orang-orang yang menyimpan kepahitan. Masih ada orang yang tidak bisa berdamai. Kedamaian itu sesungguhnya hanya bisa didapat di dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Karena itu Alkitab tulis tadi dikatakan, damai sejahtera itu bagi mereka yang berkenan kepada. Jadi nggak akan mungkin diperoleh oleh semua orang. Tidak dialami semua orang. Tapi akan dialami oleh orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang-orang yang berkenan di hadapan Allah tentunya adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Damai sejahtera bukanlah karena tidak ada konflik atau masalah, melainkan karena ada kehadiran Allah. Itu sebabnya keluarga-keluarga pribadi, hidup kita pribadi, lepas pribadi, jika ingin ada damai sejahtera, maka kita perlu hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan hadir jika kita memberikan keleluasan kepadanya. Saudara, ketika dia ingin hadir dan bicara dengan kita, tapi kita tidak peka untuk mendengarnya, kita tidak taat untuk mengikutinya, maka dia lama-lama tidak berasa lagi dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau taat dengan dengaran, kita biarkan Tuhan hadir dan memerintah, damai sejahtera itu ada. Dan jika damai sejahtera ada, perhatikan, damai sejahtera memberi keberanian melangkah. Lukas 2 ayat 15 membuktikan kepada gembala-gembala, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Dan damai sejahtera itu turun dialami oleh para gembala pada waktu itu. Menyebabkan para gembala ini berani mengambil langkah. Dia bilang, yuk kita pergi ke Bethlehem untuk bertemu sang bayi itu. Kalau dia pikir secara logika, siapa saya ini? Saya cuma gembala, bau, gak layak. Tapi damai sejahtera memenuhi, ketika damai sejahtera memenuhi seseorang, seseorang memiliki sebuah keberanian menghampiri Allah. Ibrani katakan. Jadi ketika damai sejahtera Allah ada, kita akan bisa berani melangkah dengan iman. Ada banyak mujizat terjadi diawali karena langkah iman. Karena tidak ada mujizat yang terjadi setelah kita melihat terjadi dulu baru percaya. Karena firman Tuhan punya selalu rumus. Kamu percaya ini bisa terjadi? Tidak. Ya sudah, tidak terjadi atas kamu. Kamu percaya ini bisa terjadi? Ya, saya percaya. Jadilah sesuai iman.
Jadi rumusannya cuma jadi sesuai iman. Apa yang kita inginkan sama dengan iman. Jadi iman kita A, terjadinya A. Iman kita B, terjadinya B. Iman kita C, terjadinya C. Allah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang berubah adalah responnya manusia yang bisa berubah-ubah hari ini, esok, dan nanti ke depannya. Yang terakhir, damai sejahtera menuntun orang pada ketaatan. Pada Lukas ayat yang ke-16, para gembala cepat-cepat berangkat. Para gembala tidak menunda, tidak tunggu nanti untuk taat. Bukankah kita seringkali menunda? Ketika kita menunda taat, sering menjadi pembuka celah keraguan yang berujung pada ketidaktaatan. Awalnya kita pengen, tapi karena kita menundanya, pikir-pikir masuklah mulai iblis membisikkan dengan logika yang dimainkan. Akhirnya kita nggak jadi. Kita pikir-pikir, oh iya, nggak ada untungnya. Lebih baik saya nyaman saja. Saudara, banyak orang gagal untuk mentaati oleh karena bersikap menunda. Tetapi ketika damai sejahtera itu ada dan mendorong kita, segera lakukan. Saya selalu membuktikan hal itu dalam hidup saya. Segala sesuatu jika ada dorongan yang kuat di dalam diri saya yakinin. Sejauh hidup saya hampir hari ini, apa yang saya yakini ketika itu, itulah yang terjadi. Dan pasti terjadi. Tetapi ketika saya tidak punya keyakinan itu, atau saya buat-buat untuk bisa jadi yakin, itu tidak terjadi. Kadang untuk sebuah khotbah menyusunnya itu nggak mudah. Tapi kalau udah ada damai sejahtera mudah. Ngalir semuanya. Jadi kadang kita berpikir itu untuk tentukan apa yang harus saya bicarakan. Mau kemana pembicaraan ini. Apa yang dibutuhkan jemaat. Itu membutuhkan damai sejahtera dulu. Baru enak menyusunnya. Kalau tidak, nggak ketemu-temu. Kalau pakai akal pengalaman saya, mentok melulu dan gak enak akhirnya. Tapi kalau udah mulai plong, ngalirlah damai sejahtera. Dan suara berbicara dan saya taat. Saya segera cari kesempatan untuk nulis. Dan biasa saya suka pakai gadget di notes itu untuk catat. Bahkan kadang di kamar mandi. Kenapa saya bawa handphone? Seringkali ilhamnya datang di kamar mandi. Begitu ya. Jadi saya catat ketika saya di kamar mandi. Jadi kalau di kamar mandi saya memang lama. Karena di kamar mandi terjadi sesuatu. Jadi dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi mereka yang taat. Bagi mereka yang memperhatikan perintah-perintah. Mari kita belajar untuk taat. Sekali lagi ingat ya, yang pertama bahwa Natal itu membawa kemuliaan bagi Allah. Ketika kita memuliakan Allah, sepatutnya dia dimuliakan, maka kita dapatkan bagian Allah turun. Dia berikan damai sejahtera. Yang gak bisa beli di apotik, yang gak bisa dibayar dengan uang. Orang-orang yang punya uang melimpah sekalipun gak punya damai sejahtera dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Tragis. Meninggalkan harta benda yang banyak. Cuma karena gak ada damai sejahtera. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak dalam lain. Jadi mari dekatkan diri dengan Tuhan. Menjelang nanti akhir tahun, dekatkan diri dengan Tuhan. Sebelum kita masuk tahun yang lebih berat lagi, tahun 2024,
31 Desember 2024, kita beda dengan orang-orang lain yang menghabiskan waktu di tempat-tempat yang wah enaknya, dengan indahnya sebuah pemandangan. Mungkin kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi ketika engkau punya kemampuan melakukannya dan engkau memilih ada di tempat ini, maka kita adalah orang-orang yang akan datang sama Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita bangkit diri, kita angkat lagu pujian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Engkau Tuhan penuh kasih, Engkau pegang hidupku, aku tebus dosaku. Engkaulah Allah yang kupuji, Engkaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Oh, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan bagi di tempat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami naikkan pujian untuk memuliakan Allah. Sesungguhnya Engkau Allah yang layak dipuji, sesungguhnya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Sorga bersorak, para malaikat bersorak. Engkau Allah yang layak. Terima segala puji-pujian. Syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah dengar firman-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan Engkau tinggalkan damai sejahtera di bumi. Bagi kami yang telah Engkau perdamaikan. Bagi kami yang berkenan oleh karena kami percaya. Oleh karena kami melangkah dengan iman. Oleh karena kami taat kepada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat Tuhan. Semua kami yang telah dengar firman. Dan biarlah Tuhan peristiwa Natal
akan membawa kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Yang bersyukur bersama saya katakan amin.